Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar semuanya? Hari baru, semangat baru. Saatnya kita kembali di obrolan Dapur Ibu. Hari ini adalah bertepatan dengan hari awalan minggu kita di hari Senin. Tentunya ayah bunda semuanya yang ada di rumah tetap semangat membersamai anak-anak kita yang sedang menjalankan learn from home ya, belajar dari rumah gitu. Diperpanjang. Waduh, ini memang luar biasa. Dan hari ini bertepatan kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-11. Buat Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat, Anda sudah melewati tahap ya, di mana biasanya ini tahap awal 10 hari pertama itu berat rasanya gitu. Dan akhirnya sekarang kita sudah bisa melewati, masuk ke tahap 10 hari yang kedua. Hari ini kita akan bicara tentang tirakat, tentang tega gitu ya, tega dan tirakat yang berkaitan erat dengan puasa sebenarnya gitu ya. Bagaimana sebenarnya konsep orang tua bisa bersikap dirinya dengan 2T tadi, yaitu tega dan tirakat. Dan kita panggil Bapak Dodi Marianto. Dodi, apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memasuki tahap 10 hari pertama nih Pak Dodi. Sudah lewat ya. Sudah lewat kita ya, masuki 10 hari kedua ya. Ya, 10 hari kedua. Ini kemarin kan kita ada bicara tentang tega gitu ya Pak Dodi. Belajar dari kesalahan, kita mesti teganya. Dan berkaitan dengan puasa juga ini, saya pengen ngulik ini sebenarnya konsep tirakatnya gitu Pak Dodi, konsep tirakatnya orang tua. Jadi ada tega, ada tirakat. Jadi konsep 2T ini dari Pak Dodi dan sangat bekerja sekali untuk saya sebagai seorang ibu gitu ya, saya seorang ibu. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya konsep tirakatnya orang tua gitu untuk anak-anaknya dan untuk dirinya. Silakan. Ini kan sebenarnya ajaran dari para leluhur dahulu kala ya. Ada masanya ketika anak-anak masih bersama dengan kita masih bisa mengawasinya terus tiap saat, bisa mengulurkan tangan seketika apabila diperlukan dan seterusnya. Dan kemudian tiba masanya ketika anak-anak perlu untuk keluar dari rumah dan berjauhan dengan orang tuanya, entah untuk menuntut ilmu atau untuk bekerja, membangun rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, saya mendapatkan sebuah kisah dari kakak kelas saya terdahulu itu, super senior saya ini, angkatan tahun 60 sekian. Beliau ini itu cerita mengenai bapak beliau itu. Jadi bapak beliau itu seorang petani di desa, lalu beliau belajar di Bandung untuk menyelesaikan kuliah engineering-nya. Nah, beliau itu cerita bahwa ketika pulang ke rumah sesekali, yang itu bisa 1, 2, 3 tahun sekali pulangnya, sang bapak itu kadang sembari ngobrol lalu bertanya, "Leh neng kono kuwi sing mbok lakukan apa sih yang kamu kerjakan selama di sana itu?" Lalu ya beliau bercerita tentang aktivitasnya di kuliah itu, tentang apa yang dilakukan. Kemudian sang bapak itu bilang, "Aku orang ngerti, saya tidak tahu dengan semua yang kamu pelajari itu. Nah,
Tetapi kalau kamu belajar sampai dengan jam 11, Bapak akan bangun sampai jam 12. Meskipun di Jauh. kota yang berbeda Iya. gitu ya. Oke. Kalau beliau di Klaten, Iya. beliau di Bandung. Iya. Waktu itu kan juga komunikasi Iya, tidak nggak leluasa. WhatsApp. Jangankan WhatsApp, telepon saja aja masih, susah. ya. Jadi tidak setiap rumah ada sambungan teleponnya, Iya. apalagi beliau tinggal di Sudah pedesaan. mewah ya kalau ada Sangat telepon mewah gitu ya. Lalu beliau bilang bahwa kalau kamu tidur jam 12, Bapak akan tidur jam 1. Kalau kamu tidur sampai dengan jam 1, Bapak maka akan baru tidur jam 2. Begitu seterusnya. Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa Bapak tidak bisa membantumu apa-apa lagi saat ini. Bapak hanya bisa membantumu dengan tirakat. Nah, beliau ini merasakan sekali aura kasih sayang sang Bapak itu meskipun berjauh. Dan itu terbawa sampai sekarang. Jadi ketika beliau hadir di rumah kami, kemudian dongeng, bercerita tentang masa lalunya itu, ketika tiba pada etapa itu, beliau masih tetap berkaca-kaca. Karena aura kasih sayang sang Bapak dengan tirakatnya itu tetap melekat dalam diri beliau. Dan itu beliau rasakan sepanjang hidup. Tidak hanya sepanjang perjalanan kuliahnya, tetapi seolah-olah sang Bapak sengaja hadir di dalam keseharian beliau dengan tirakatnya itu. Maka lalu saya mengambilnya bahwa ketika anak-anak sudah mulai lepas, kita tidak bisa lagi mengawasinya. Meskipun dengan WhatsApp kita tetap bisa men-trace setiap saat, setiap waktu, tanya ini dan lain sebagainya dengan komunikasi apapun lah sekarang sudah bisa. Tapi kita tidak sepenuhnya bisa berada di sampingnya dalam setiap keadaan. Maka kita hanya bisa sebagai orang tua mensupportnya dengan tirakat. Jadi setelah tega melepas anak kita keluar, maka kemudian kita melambarinya, melapisinya dengan tirakat. Nah, bentuk tirakatnya seperti apa? Kalau orang tua kami dulu, orang tua saya dan eyang-eyang saya itu senantiasa memberikan nasihat cegah dahar lawan guling. Gitu, apa itu ada cegah dahar lawan guling? Jawa banget ini wisdomnya ya. Cegah dahar itu artinya berpuasa dari makan. Makan minum seperti kita saat ini ya, puasa makan minum, lalu lawan cegah dahar lawan guling. Dan guling. Maksudnya melek itu senantiasa terjaga. Tidak cepat-cepat tidur. Jadi terutama di tengah, kalau orang Jawa itu malam, setelah tengah malam sampai dengan dini hari. Nah, kalau di dalam Islam adalah di dalam sepertiga malamnya itu melek, terjaga. Nah, kalau para yang saya dulu ya duduk di luar mengheningkan cipta gitu, ngeningke cipto namanya, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan dan kesentosaan anak-anak. Nah, kalau di kita ini saat ini di bulan Ramadan ini terutama kita dilatih dengan puasa, cegah dahar, dan juga banyak melakukan sholat malam. Itu untuk juga cegah guling itu. Gulingnya biar nggak cepat-cepat tidur gitu ya. Cepat tidur. Nah, itu diniatkan sebagai sebuah tirakat untuk mendoakan anak-anak akan keselamatan dan kesentosaan mereka. Nah, itu bisa kita lakukan setelah ini. Kalau di masa kanak-kanak kita selain mentirakatinya, mendoakannya setiap saat, itu juga masih bisa bantunya dengan secara fisik. Karena hadir kelihatan. Gitu ya. Ini cara kita hadir gitu berarti ya. Nah, setelah kemudian jauh, betul, kita hadir dengan tirakat kita. Dengan tirakat. Ya, itu seperti kisah dari kakak kelas saya tersebut yang merasakan senantiasa kehadiran orang tuanya meskipun tempatnya berjauhan dan tidak ada sarana komunikasi.
Pak Dodi, tirakat itu kan selalu ada banyak sekali godaan gitu ya, termasuk puasa ini salah satunya kita yang semua orang sekarang ngalami gitu ya, banyak sekali godaan gitu untuk menjalankan atau untuk memulainya. Nah, bagaimana seharusnya kita punya azam yang kuat gitu kan bahwa oke, anakku sudah lepas dari rumah dan aku mulai dengan tirakat. Ini starting yang perlu dipersiapkan oleh orang tua, itu seperti apa? Godaan pertama itu justru adalah pertama rasa tidak tega. Jadi ketika kita melepas anak keluar, maka pengennya sering-sering bisa ngumpul. Kalau dikirimi makanan, pengen banget gitu ya. Kalau zaman sekarang itu karena transportasi sudah bagus, pengennya bisa menengok setiap saat. Dan karena komunikasi juga sudah sangat bagus, pengennya setiap detik harus ada report. Karena teknologi sudah bagus juga, kalau perlu dipasangkan chip di kepalanya, sehingga kita bisa melacak setiap saat kemana anak kita itu berjalan. Itu godaan pertama. Dan nasihat yang paling bagus yang pernah saya terima adalah nasihat dari pengasuh pondok di mana Enes pernah berada di sana, yang karena saya terlalu sering menengok anak saya ini, seminggu 7 hari itu saya 3 hari di rumah, 4 hari di pondok. Gimana? Di gerbang pondok itu. Ini proses awal-awal melepas anak sulung. Benar-benar. Dan masih usianya masih usia lepas SD ya gitu. Sehingga kemudian oleh beliau itu dinasihat, Pak, kalau ini bahasa Jawanya, kalau ngimbu pisang, jadi kalau memeram pisang yang baru dipotong itu kan biasanya masih agak hijau gitu ya. Lalu diperam, kalau memeram pisang itu kalau setiap saat ditengok ya nggak akan matang dengan baik. Ada tahu cara memeram pisang? Jadi pisang itu kalau dipotong, kemudian diletakkan dan dikerudungi, dikerukup, ditutup rapat dengan bagor, dengan karung dari goni itu, agar nanti matangnya bagus, cepat matang, hangat, dan matangnya baik. Itu waktunya ada waktu untuk bisa matang dengan baiknya itu. Nah, kalau sering-sering dibuka itu tutupnya untuk dilihat, ditengok, udah matang belum ya, gitu, ya tidak akan bagus matangnya. Itu namanya busuk ya, Pak. Kalau busuk ya magel. Magel. Iya, magel itu matangnya tidak merata. Jadi satu buah saja bisa sebagian keras, sebagian lunak, sebagian keras, sebagian lunak gitu, dan sepok, nggak enak kalau dimakan seperti itu. Itu gitu. Kalau memeram pisang tiap hari ditengok ya nggak akan matang dengan baik begitu. Jadi kalau mengirimkan anak ke pondok dan setiap hari ditengok, ditanyain, ya anaknya akan bolak-balik. Nanti tadinya sudah kerasan, ditengok orang tuanya, kangen lagi rumah dan seterusnya. Ya begitulah. Iya. Itu. Iya, betul. Itu proses pertama. Jadi tega terlebih dahulu. Kemudian setiap tirakat tentu punya godaan. Namanya juga tirakat. Jadi aneka macam godaan pasti akan muncul atas tirakatnya itu sendiri. Misalnya kalau puasa, godaannya ya lapar, haus. Lalu kalau tirakat puasanya sudah naik level, godaannya pengen marah, jengkel, lalu penuh keluh kesah, ghibah, yang semacam itu godaan yang akan muncul. Level 2 gitu ya. Sudah. Betul. Jadi pasti akan muncul yang namanya godaan. Kalau melek malam, godaannya tentu ngantuk, rasa malas untuk menjalankan ibadahnya dan sebagainya. Setiap godaan pasti muncul. Dan ketika kita melarikan diri dari godaan, maka selesai itu tirakatnya. Maka setiap godaan hanya perlu dihadapi. Dihadapi dengan sepenuh daya. Nah, kita diberikan ajaran bahwa cara menghadapinya adalah dengan
meletakkan segala sesuatu pada keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah atas apa yang kita kerjakan secara batinnya, lalu secara lahiriah bergerak. Jadi kalau mulai malas, ya mulai melangkah, ambil air wudhu, maka rasa malas pasti akan hilang. Kalau mulai ngantuk juga bergerak, siramkan air, basuhkan air ke muka, nanti rasa mengantuk akan hilang. Kemudian kalau godaannya lapar dan dahaga, hadapi. Nanti setiap etape itu akan muncul ketika puncaknya terlewati, kita sudah nggak lapar lagi. Coba perhatikan, kita tuh menghadapi puncak-puncak lapar itu biasanya di zuhur asar. Tetapi ketika sudah mendekati maghrib, apalagi sudah muncul azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu rasa lapar bahkan sudah tidak menarik. Minum air segelas aja sudah cukup. Rasanya sudah cukup. Padahal tadi siang tuh kayaknya kelapa muda sewarung itu pengen diminum semuanya. Itu namanya godaan gitu ya, godaan seperti itu. Iya. Tadi urusan dengan keikhlasan gitu Pak Dodi ya. Sebenarnya tirakat itu, kalau kita kan kadang meniatkan sebuah tirakat gitu ya, sebuah tirakat untuk nanti biar anakku bla 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 bla, biar nanti pasanganku bla 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 bla. Apakah itu seperti itu atau memang harus ini memang untuk kita gitu? Saya tidak tahu. Itu nanti biar ahli ikhlas yang menjelaskannya. Kalau saya sudah tahu itu, makom saya sudah tidak di sini lagi. Ya, nanti tanya sama Ustadz ya tentang masalah ikhlas ini bagaimana. Ini kadang-kadang pengalaman ya urusan ikhlas itu ya. Ya. Jadi beberapa hal ketika urusan ini sajalah mengenai rezeki gitu. Kadang ketika kita sesuatu yang kita kejar terus-menerus, malah lari makin kenceng. Begitu kita melepaskannya, itu malah mendekat. Gitu. Nah itu pengalaman pribadi, tidak bisa dijadikan hujah dalam hal ini. Ya begitulah yang sering kali muncul itu. Jadi ketika kita meletakkan segala sesuatunya pada kebesaran yang Maha Kuasa, maka beliau sendiri akan menatanya untuk barangkali. Itu barangkali ya, bukan sesuatu yang. Betul. Nah, kalau melihat proses nih, kalau tadi Pak Dodi cerita di awal dari Eyang Yud, Eyang, kemudian Bapak sendiri, Yangkung gitu ya, Yangkung itu kan tirakatnya itu masih tinggi sekali gitu, masih tinggi sekali. Terus Ibu setiap kali kita weton gitu ya, weton lahir itu meskipun kita jauh itu dibuatin bubur gitu kan, dibuatin bubur, kemudian Ibu puasa gitu, Ibu puasa dan mendoakan anaknya di weton lahir. Nah, tapi saya lihat di saya lah, di keluarga yang sudah mulai era-era sekarang gitu ya, era-era sekarang itu sudah kadang menafikan hal-hal sepanjang itu gitu. Ya, kenapa sih weton kadang lupa wetonnya itu apa gitu kan, sampai weton apa lupa. Kemudian kalau puasa ya ngikutin aja puasa, di puasa Ramadan gitu aja. Itu bagaimana ya Pak Dodi ya? Memang menarik buat kita ini. Oke lah, saya tidak tahu persis kenapa tepatnya. Ini hanya berdasarkan pengalaman. Kenapa bapak saya dulu begitu tirakatnya lebih kencang teruntuk kami, anak-anaknya. Itu diantaranya karena bapak memang tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi pada kami. Sehingga kemudian yang bisa beliau lakukan adalah sepenuhnya tirakat, memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, kemudian memohon agar Yang Maha Kuasa yang menjaga anak-anak beliau. Nah, etapa saya ini, tiap kali saya pengen tahu ini anak-anak sedang apa ya, saya bisa langsung angkat telepon. Barangkali karena kemudahan itu, sehingga kita kemudian sedikit mengabaikan, mengurangi pentingnya tirakat itu. Dalam hal ini barangkali teknologi memberikan pengaruh yang tidak terlalu baik untuk spiritual ya, spiritualnya orang tua gitu ya. Karena di zaman dahulu kala itu juga listrik masih
susah, jalanan masih gelap. Kalau teman-teman perhatikan, bola mata orang-orang tua zaman dahulu itu masih lebih gelap daripada kita ini. Karena beliau lebih gentur tirakatnya di waktu malam itu tidak tidur. Bahkan di zaman bapak saya dulu itu masih tiap malam Jumat itu berjalan kaki bersama eyang untuk mengelilingi desa sembari ngecek sawah. Itu jadi malam-malam gitu jalan di galengan sawah gitu. Isak. Oh, setelah Isak sampai subuh. Itu berjalan kaki dan dalam suasana yang gelap. Nah, sepanjang jalan itu saya tanyakan, terus apa yang dikerjakan di sepanjang jalan? Yo, eyang mendongeng gitu. Jadi eyang saya mendongeng kepada bapak, dan dongengnya tentu penuh dengan aneka macam kebijaksanaan yang wisdom dari para sesepuh dahulu kala. Nilai-nilainya ditularkan kembali ke anak-anak. Dan etapa itu sudah tidak saya dapati. Saya sudah tidak diajak bapak untuk jalan kaki keliling. Pertama karena bapak tidak punya sawah. Yang kedua, di kota kami sudah terang benderang, sehingga menjadi tidak terlalu khusyuk proses yang semacam itu. Itu yang barangkali beberapa hal yang perlu kita hadapi di era sekarang ini, di dalam menjalankan laku tirakat itu. Bagaimana bahwa dengan situasi yang sekarang ini kita tidak menurunkan kadar tirakat itu. Kemudian kalau kita melihat bahwa beliau-beliau itu juga menetapkan ukuran-ukuran yang senantiasa diukur, dimonitor. Jadi misalnya begini nih ya, kalau yang namanya puasa itu tidak hanya dikerjakan oleh umat Muhammad saat ini, sebagaimana dalam ayatnya juga disebutkan bahwa umat-umat terdahulu juga sudah menjalankan puasa. Menjalankan puasa, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang manapun itu memiliki jenis puasa, dan niat puasanya itu memang sangat menentukan. Jadi kalau semacam inilah mereka-mereka yang berpuasa untuk mendapatkan ilmu, entah yang dikategorikan ilmu hitam atau ilmu putih, itu juga dengan puasa, jenis puasa tertentu. Kemudian mereka mengukurnya. Misalnya ini, apakah setelah puasanya selesai bisa memukul batu hingga pecah. Lalu setelah puasa selesai, apakah juga ditusuk menjadi tidak mempan? Itu ada ukurannya. Nah, puasa di kita itu juga didasarkan pada niat. Jadi puasa itu memang betul-betul bergantung pada niatnya. Mau dapat kesaktian akan dapat kesaktian. Mau dapat ilmu yang jenis apa juga akan dapat ilmu itu. Nah, di kita diajarkan kita punya niat. Niatnya apa? Di sana disebutkan agar untuk menjadi insan yang bertakwa. Ada takut menggapai agar kamu menjadi bertakwa. Nah, kita sendiri apakah pernah mengukur yang disebut takwa itu? Di dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul memberikan beberapa indikator yang bisa kita lacak untuk mengetahui indikator-indikator takwa itu. Tetapi apakah kita pernah mengukurnya, sehingga apakah puasa saya sekarang yang sudah berusia 50 tahun ini masih sama dengan puasa saya ketika saya berusia 5 tahun? Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu ataukah ada peningkatan? Nah, peningkatannya diukur dari buah yang muncul di dalam takwa itu. Nah, apakah kita juga punya ukuran-ukurannya gitu? Jika kita tahu bahwa puasa kita tahun ini, apakah lebih baik dari tahun kemarin, apakah lebih baik dari tahun kemarinnya, dan seterusnya, dan apakah lebih baik dari saat kita masih SD pertama kali puasa itu? Ilmunya itu beda gitu ya. Sama saja. Betul. Yang bisa kita jadikan penyemangat dan evaluasi atas segala tirakat yang kita jalankan, termasuk puasa
kita. Ramadan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Segmen 1 ini sudah berbicara tentang bagaimana itu konsep tirakat. Dari mulai eyang-eyang zaman dulu sampai sekarang. Dan di segmen 2 nanti kita akan berbicara bagaimana tirakat versi modern kita saat ini. Tetap di Dapur Obrolan Ibu dan kita saksikan yang satu ini. Kembali kita di segmen kedua, ya. Di segmen kedua tentang bagaimana sih penerapan tirakat, gitu ya, penerapan tirakat di era-era keluarga sekarang ini. Karena kami juga sekarang sudah memiliki anak yang sudah berkeluarga lagi. Ini pasti akan mengalami fase-fase baru versi. Sudah berkeluarga, ya, lakinya enggak ya? Sudah berkeluarga. Kelebihan kata. Terlalu banyak kata. Jadi kalau udah pakai amat, sangat, terus sekali, gitu. Komplit pokoknya ya. Nah, bagaimana nih proses tirakat versi keluarga-keluarga saat ini? Yuk kita simak lagi ya. Pak Dodi, gimana nih prosesnya Pak Dodi? Kalau kita sekarang mulai masa fase bahwa pakai HP aja sudah gampang, telepati sudah enggak gitu kan ya. Kemudian keluarga-keluarga sekarang itu kayaknya asik dengan sosial media, kemudian asik dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini gitu. Nah, bagaimana ini cara kita menggairahkan kembali konsep tirakat di para keluarga dan khususnya para ayah ibu sekarang ini? Tirakat itu kan bentuk cegah mencegah dari kebiasaan yang kita jalani biasanya. Biasanya makan pagi, siang, malam. Lalu kita mencegahnya hanya makan ketika sebelum matahari terbit dan makan lagi ketika matahari sudah terbenam. Itu kan kita membuat cegah. Lalu bangun malam, yang biasanya kita tidur, kita kemudian jaga dan menjalankan sebuah laku, sholat malam, zikir malam, yang semacam itu. Misalnya itu bentuk tirakat di dalam yang biasanya. Jadi dalam era sekarang, itu semua kemudian hasilnya apa? Kemudian ada ketajaman rasa. Ini firasat kita bermain dengan sangat baik sekali. Jika ada ini ya, itu rasanya sudah terbetik seperti itu. Jadi hati ini punya ketajaman rasa itu. Nah, kalau di era-era sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan dengan hal seperti itu? Mungkin akan banyak hal yang bisa kita jalankan. Misalnya diantaranya justru berbentuk laku yang sejalan dengan saat ini. Misalnya kita menahan diri dari bermain gawai, gadget kita itu diatur polanya dengan secara sadar terhadap hal itu. Kemudian memperbanyak jumlah membaca. Salah satu bentuk tirakat zaman dulu adalah juga membaca. Jadi melantunkan baca. Nah, kita juga baca yang banyak, memahami alam sekitar. Kemudian mentadaburi alam ini. Jadi bermenung, merenungi ciptaan, merenungi ciptaan Allah ini, kemudian memikirkannya dengan teramat sangat dan mengendapkannya di dalam hati. Itu adalah bentuk tirakat pada anak-anak, atau pada kita orang tua dan anak-anak. Kemudian jalan
Dan tuntunan agama memberikan banyak hal yang sangat menarik. Di antaranya banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah itu bisa menjauhkan dari bala dan mendekatkan hal yang baik kepada kita dan keluarga semuanya. Jadi mari kita kembali gali apa yang sudah dilatihkan oleh agama. Kemudian Islam sudah mengajarkan dengan sangat baik mengenai hal itu, kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa dimonitor. Nah, monitoring itu yang kerap kita lupa. Maka salah satu hal yang disarankan adalah bila kita belajar ada guru yang mendampingi. Karena seorang guru itu akan dapat memonitor perjalanan. Itu yang perlu dipersiapkan ya. Dan bagaimana menemukan gurunya? Kaidahnya adalah murid siap, guru datang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melatih diri kita, bekerja keras, menggembleng diri kita, sehingga ketika mendorong agar masanya segera tiba, kita siap untuk hadirnya seorang guru. Saya merasakan konsep murid siap guru datang itu memang proses dari tirakat sebenarnya. Jadi seorang individu gitu ya, individu itu konsisten terus-menerus menjalani laku tirakatnya, kemudian berikutnya akan hadir orang gitu ya, akan hadir orang yang menjadi gurunya. Itu apakah benar persepsi saya, Pak Dodi? Benar. Iya, wong saya nggak tahu, bertanya juga nggak lebih tahu dari yang bertanya gitu. Ya barangkali benar, barangkali iya. Kita hanya perlu kemudian menjalaninya aja. Kita kerjakan kesungguhan gitu ya, sungguh-sungguh, kesungguhannya itu. Betul, karena hanya yang mencari yang akan menemukan. Itu hal yang jelas kan. Kalau kita tidak tahu persis apa yang kita cari, kita membongkar-bongkar halaman itu, tapi kita tidak tahu apa yang kita cari, lalu kita akan menemukan. Kita tidak mengerti nilai yang menemukan. Kalau kita sudah mencari mutiara yang jatuh di halaman, kita bisa menyingkirkan tuh batu bukan, kereweng bukan, daun-daunan bukan, disingkirkan. Dan ketika kita menemukan apa yang kita cari, kita bilang ini dia. Kita bersyukur atas hal itu. Jadi kita mengetahui. Kalau tidak tahu apa yang kita cari, ada bongkahan gunung emas depan kita saja, kita tidak tahu ini apa, karena kita tidak mencari, tidak tahu apa yang kita cari, tidak mencari. Ini penting, mencari sesuatu dalam sebuah proses. Maka teman-teman, dalam proses Ramadan kali ini kita harus menetapkan diri kira-kira apa yang sedang kita cari gitu ya. Kemudian ketika kita menjadi laku kita sebagai orang tua, kita sudah akan berproses lagi dalam membangun keluarga ini, dalam menjalankan laku hidup kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, sebenarnya apa yang harus kita cari. Terima kasih untuk atensi teman-teman semuanya di obrolan dapur ibu. Kita sudah saya jadi kelihatan serius sekali. Apa pertanyaan Bu Septi? Berat ini ya kali ini, berat itu kan. Kami senang dengan spontanitas kayak gini tuh, Pak Dodi kadang terkaget-kaget. Dan kadang saya juga dalam berproses berjalannya proses wawancara seperti ini, ngobrol bareng ini muncul jadi berat ya. Gitu. Nggak muncul itu malahan. Jadi kita senang dengan apa yang kita obrolkan dan biasanya kita belajar dari yang kita obrolkan gitu. Belajar dari apa yang kita obrolkan kali ini untuk bisa masuk kembali ke memori kita ya Pak ya. Iya, barangkali ini nanti akan menjadi satu episode yang akan kami dengarkan ulang berkali-kali untuk memahaminya lebih jauh. Yang kami dapati adalah bahwa kesungguhan itu akan membuahkan hasil. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kesungguhan hambanya. Jadi barangkali memang kita ini hanya perlu bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Bersungguh-sungguh atas apa? Kita yang menetapkannya nanti. Sesuai dengan kaidah tuntunan yang sudah disampaikan melalui Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti pesan Pak Dodi, di awal saya mulai
berkiprah di ranah domestik. Satu, yaitu adalah bersungguh-sungguhlah kamu di dalam, maka kamu akan keluar dengan kesungguhan itu. Terima kasih, tetap di obrolan Dapur Ibu. Indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam hangat dari obrolan Dapur Ibu. Harta yang paling berharga